Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Saya itu Chandra Satria Kuryawan, bernim 2005 dari kelas Bahasa Indonesia H002. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia dari bahasa Melayu kuno hingga bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Mengapa sejarah bahasa Indonesia ini penting? Bahasa Indonesia memiliki sejarah yang lebih panjang daripada usia Republik Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia itu awalnya berasal dari bahasa Melayu dengan rumpun Austronesia. Sudah menjadi lingua franca di Nusantara sebelum era kolonial, dan juga resmi menjadi bahasa persatuan sejak Sumpah Pemuda 1928. Jadi sudah sekitar 98 tahun bahasa Indonesia itu jadi bahasa persatuan. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, melainkan identitas, kebanggaan, dan alat pemersatu bangsa yang terdiri dari ratusan suku dan bahasanya daerah. Asal usul bahasa Indonesia. Di sini kita akan mempelajari dari mana sih datangnya bahasa Indonesia. Ini rumpun Austronesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bagian dari rumpun bahasa Austronesia yang tersebar luas di Nusantara. Lingua franca Nusantara. Bahasa Melayu telah lama digunakan sebagai bahasa perhubungan, lingua franca antar pulau dan antar suku jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi bahasa-bahasa yang semacam Indonesia itu sudah lama banget, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Lebih tua dari Republik. Sejarah bahasa ini jauh lebih panjang dibanding usia negara Indonesia. Akarnya juga udah tertanam kuat di Nusantara. Salah satu bukti sejarahnya adalah prasasti bahasa Melayu kuno peninggalan Kerajaan Sriwijaya menunjukkan penggunaan bahasa ini sejak abad ke-7 Masehi. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ini adalah titik lahiran nama bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa, dikerahkan oleh para pemuda, pelajar, dan dengan nasionalisme tanpa paksaan dari pihak manapun. Ikrar pertama itu adalah kami putra dan putri Indonesia, mengaku bersumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua adalah kami putra dan putri Indonesia, mengaku bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ikrar ketiga adalah kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di era milenial. Di tengah arus globalisasi, munculnya kekhawatiran akan lunturnya kebanggaan berbahasa Indonesia di kalangan generasi muda. 1. Gagap berbahasa Indonesia. Banyak anak usia sekolah di kota besar justru lebih fasih berbahasa asing daripada bahasa Indonesia. Kekhawatiran yang kedua adalah sekolah internasional. Sejumlah sekolah menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar, menggeser posisi bahasa Indonesia. Istilah dan bahasa gaul. Munculnya istilah seperti kids zaman now dan vulgas menggeser wujud asli bahasa Indonesia. Percaya diri dan kepatuhan pada bahasa standar menjadi kunci menjaga eksistensi bahasa Indonesia di tengah globalisasi. Fungsi secara umum. Di sini kita akan membahas fungsi berbahasa Indonesia atau mungkin berbahasa secara general. Jadi salah satunya adalah bahasa nasional. Fungsi utama yang lahir dari kesadaran berbahasa yang satu, bahasa Indonesia sejak Sumpah Pemuda. Nomor 2 adalah alat komunikasi. Sarana penyampaian gagasan secara verbal,
lisan atau tulis maupun nonverbal antar warga negara. Jadi ini biar kita berkomunikasi. Nah, 3 alat integrasi dan adaptasi sosial. Pilihan ragam bahasa kan menyesuaikan situasi, standar dengan teman, standar dengan yang dihormati. Alat kontrol sosial. Bahasa menjadi sarana efektif untuk menyampaikan kritik maupun meredam emosi secara membangun. Nah, ini adalah fungsi secara khusus. Nomor 1 adalah mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni sastra, mempelajari bahasa-bahasa kuno, mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu iptek. Jadi untuk kita belajar. Oke, kita akan lebih spesifik ke sebagai bahasa nasional. Ditegaskan sejak era ketiga Sumpah Pemuda 1998, bahasa Indonesia menjadi jati diri bangsa saat berhubungan dengan dunia. 1. Lambang kebangsaan. Nah, nomor 2 adalah identitas nasional di mata internasional. Nomor 3, alat perhubungan antar warga negara, antar daerah, dan antar budaya. Nomor 4, pemersatu suku bangsa dengan latar sosial budaya yang berbeda. Nah, sebagai bahasa negara, ini yang kedua, yaitu adalah dasar hukumnya ada di pasal UUD 1945, pasal 36, dan UU nomor 24 tahun 2009, pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Jadi seperti yang dijelaskan di nomor 1, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kenegaraan, digunakan dalam upacara, dokumen, pidato, dan kegiatan resmi kenegaraan. Nomor 2 adalah bahasa pengantar pendidikan. Bahasa pengantar resmi dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. 3 adalah alat perencanaan pembangunan, sarana perhubungan nasional untuk kepentingan pembangunan bangsa. 4 adalah alat pengembangan iptek, media pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Dari sini kita akan belajar kaidah berbahasa bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik dan benar bukan sinonim, keduanya menunjukkan 2 dimensi berbeda dalam berbahasa. Bahasa yang baik berbahasa sesuai dengan lingkungan pemakaian, dipengaruhi oleh siapa yang bicara, siapa lawan bicara, situasinya, formal atau non-formal, dan juga topik pembicaraannya. Nah, bahasa yang benar yaitu adalah berbahasa sesuai dengan kaidah, aturan, dan struktur baku yang berlaku. Jadi contohnya seperti sesuai kaidah tata bahasa baku, mengikuti ejaan yang disempurnakan, struktur kalimat yang tepat, konsisten pada ragam yang dipilih, baku atau dialek. Nah, kita sudah sampai di penutup yaitu atau kesimpulan. Bahasa Indonesia lahir dari perjalanan panjang bahasa Melayu hingga menjadi bahasa persatuan lewat Sumpah Pemuda 1928. Kedudukannya dan fungsinya sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional, bahasa negara, dan alat pemersatu bangsa. Di era milenial, eksistensinya menghadapi tantangan dari bahasa asing dan bahasa gaul, dan juga adalah menjaga bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah tanggung jawab kita semua, bersama khususnya generasi muda. Baik, itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.